Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penyebab malnutrisi dan pemilihan makanan terhadap gizi. Dan anggota kelompok kami yang pertama Lisa Aprilia, Feni Anjasari, Selviana, Vanessa Nabila, dan Widayati. 1. Penyebab malnutrisi. Bagan malnutrisi, akar masalah nasionalnya, krisis ekonomi, politik, dan sosial, pengangguran, inflasi, kurang pangan dan kemiskinan, pokok masalah masyarakat, kurang pemberdayaan wanita dan keluarga, kurang pemanfaatan sumber daya masyarakat, kurang pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, penyebab tidak langsungnya, tidak cukup persediaan pangan, pola asuh anak tidak memadai, sanitasi dan air bersih atau pelayanan kesehatan dasar tidak memadai, penyebab langsungnya, makan tidak seimbang, penyakit infeksi, dampak kurang gizi. Penjabaran bagan malnutrisi. Menurut UNICEF tahun 1997 ada dua faktor yang menjadi penyebab langsung immediate cause permasalahan gizi, yaitu faktor penyebab masalah underlying cause dan faktor penyebab dasar atau basic cause. Adapun alurnya sebagai berikut. Karakteristik keluarga pertama akan mempengaruhi asupan gizi dan penyakit infeksi, kemudian faktor-faktor ini secara langsung akan mempengaruhi status gizi. Kedua, karakteristik keluarga akan mempengaruhi sanitasi lingkungan, berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta akses pemanfaatan pelayanan kesehatan. Kemudian keempat faktor ini akan mempengaruhi penyakit infeksi anak secara langsung akan mempengaruhi status gizi. Pemilihan makanan terhadap status gizi. Apa itu status gizi? Menurut Suharjo, tahun 2003 menyatakan bahwa status gizi merupakan bagian yang penting dari status kesehatan seseorang. Status gizi juga sering digunakan sebagai cara untuk mengevaluasi keseimbangan antara asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh dengan energi yang digunakan atau dikeluarkan untuk beraktivitas. Contoh dalam pemilihan makanan. Beberapa orang memiliki masalah kesehatan yang mempengaruhi pilihan makanan. Menurut Dorothy tahun 2006, orang yang memiliki status gizi lebih berusaha menurunkan berat badan dengan diet biasanya akan memilih makanan yang berbeda dari seseorang yang status gizinya normal, memungkinkan dia untuk makan apapun yang dia inginkan tanpa kekhawatiran dari kenaikan berat badan yang berlebih. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen terhadap makanan. 1. Pemilihan makanan karena mengandung serat tinggi, protein yang tinggi, dan mengandung banyak vitamin dan mineral. 2. Pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama dalam pengukuran daya penerimaan terhadap produk. 3. Pemilihan makanan karena rendah kalori dan rendah lemak. 4. Pemilihan makanan karena membantu mengatasi stres, rileks, dan membuat hati senang. 5. Pemilihan makanan karena tidak mengandung zat tambahan yang mengandung bahan yang alami. Kesimpulan, pemilihan makanan sangat penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada status gizi dan kesehatan serta sangat berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas sebagai seseorang. Pemahaman yang baik akan makanan dan pola makan menu seimbang dapat membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pemahaman yang baik tentang zat makanan, fungsi dan sumbernya, kebutuhan dan kecukupan gizi serta menyusun menu dapat membantu memilih makanan untuk memenuhi kebutuhan makanannya sehari-hari.